Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hisham Al-Majid, NIM 015100170090, mahasiswa jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti, akan mempresentasikan proses pemasangan tiang pancang dan tiang bor. Proses pemasangan fondasi tiang panjang dan fondasi tiang bor. Fondasi tiang panjang. Pertama adalah pekerjaan persiapan. Pertama adalah memberikan tanda kepada setiap tiang panjang. Lalu pengangkatan atau pemindahan tiang panjang harus dipindahkan atau diangkat dengan hati-hati sekali guna menghindari retak maupun kerusakan lain yang tidak diinginkan. Lalu rencanakan final set tiang untuk menentukan pada kedalaman mana pemancangan tiang dapat dihentikan. Kemudian rencanakan urutan pemancangan dengan pertimbangan kemudahan manuver alat, lokasi stok material agar diletakkan dengan lokasi pemancangan. Kemudian tentukan titik pancang dengan teodolit dan tandai dengan patok. Lalu pemancangan dapat dihentikan sementara untuk penyambungan batang. Berikutnya, bila level kepala tiang telah mencapai level muka tanah sedangkan level tanah keras yang diharapkan belum tercapai, proses penyambungan tiang yang pertama, tiang diangkat, kepala tiang dipasang pada helmet seperti yang dilakukan pada batang pertama. Lalu ujung tiang didudukan di atas kepala tiang yang pertama sedemikian sehingga sisi-sisi pelat sambung kedua tiang telah berhimpit dan menempel menjadi satu. Lalu sambungan las dilapisi dengan anti karat, kemudian tempat sambungan las dilapisi dengan anti karat. Selesai penyambungan, pemancangan dapat dilakukan seperti yang dilakukan pada batang pertama. Penyambungan dapat diulangi sampai mencapai kedalaman tanah keras yang ditentukan. Kemudian proses pengangkatan. Pertama, pengangkatan tiang untuk disusun dengan dua tumpuan. Metode pengangkatan dengan dua tumpuan ini biasanya pada saat penyusunan tiang beton, baik itu dari pabrik ke trailer ataupun dari trailer ke penyusunan lapangan. Persyaratan umum dari metode ini adalah jarak titik angkat dari kepala tiang adalah 1/5L. Untuk mendapatkan jarak harus diperhatikan momen maksimum pada bentangan haruslah sama dengan momen minimum pada titik angkat sehingga dihasilkan momen yang sama. Yang kedua, pengangkatan dengan satu tumpuan. Metode pengangkatan ini biasanya digunakan pada saat tiang sudah siap akan dipancang oleh mesin pemancang sesuai dengan titik pancangan yang telah ditentukan di lapangan. Adapun persyaratan utama dari metode pengangkatan satu tumpuan ini adalah jarak antara kepala tiang dengan titik angker berjarak L/3. Untuk mendapatkan jarak ini haruslah diperhatikan bahwa momen maksimum pada tempat pengikatan tiang sehingga dihasilkan nilai momen yang sama. Pengangkatan tiang dengan dua tumpuan. Kemudian proses pemancangan. Alat pancang ditempatkan sedemikian rupa sehingga hammer jatuh pada patok titik pancang yang telah ditentukan. Tiang diangkat pada titik angkat yang telah disediakan pada setiap lubang. Lalu tiang didirikan di samping driving lead dan kepala tiang dipasang pada helmet yang telah dilapisi kayu sebagai pelindung dan pegangan kepala tiang. Lalu ujung bawah didudukan secara cermat di atas patok pancang yang telah ditentukan. Lalu penyetelan vertikal tiang dilakukan dengan mengatur panjang backstay sambil diperiksa dengan water pass sehingga diperoleh posisi yang betul-betul vertikal. Sebelum pemancangan dimulai, bagian bawah tiang diklaim dengan center gate pada dasar driving lead agar posisi tiang tidak bergeser selama pemancangan, terutama untuk tiang batang pertama. Lalu pemancangan dimulai dengan mengangkat dan menjatuhkan hammer secara kontinu ke atas helmet yang terpasang di atas kepala tiang. Selanjutnya, quality control. Kondisi fisik tiang. Seluruh permukaan tiang tidak rusak dan retak. Umur beton telah memenuhi syarat. Kemudian kepala tiang tidak boleh mengalami keretakan selama pemancangan. Toleransi
Vertikalisasi tiang diperiksa secara periodik selama proses pemancangan berlangsung. Penyimpangan arah vertikal dibatasi tidak lebih dari 1:75 dan penyimpangan arah horizontal dibatasi tidak lebih dari 75 mm. Lalu penetrasi tiang sebelum dipancang harus diberi tanda pada setiap setengah meter di sepanjang tiang untuk mendeteksi penetrasi per setengah meter. Lalu final set, pemancangan baru dapat dihentikan bila telah dicapai final set sesuai perhitungan. Lalu fondasi tiang bor. Yang pertama adalah persiapan lapangan. Dalam persiapan lapangan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu harus tersedia jalan kerja yang memadai, drainase harus dibuat dan dipelihara selama proses pekerjaan, dapat diperlukan blok beton atau plat baja sebagai bantalan untuk menahan kren dan beton mixer agar tidak mencapai titik pile. Lalu dipersiapkan penerangan yang cukup di lokasi-lokasi penting dalam proyek. Kemudian metode pengeboran. Metode pengeboran harus dilakukan secara hati-hati untuk mencegah terjadi ketidaklurusan lubang bor secara vertikal. Sebelum menyentuh MAT, mata bor yang digunakan adalah auger, sedangkan bila sudah menyentuh MAT, mata bor yang digunakan adalah bucket. Kemudian slurry. Slurry digunakan untuk berbagai kepentingan dalam metode bore pile. Biasanya untuk mencegah kelongsoran. Slurry digunakan pada metode bore pile adalah air, polimer, dan bentonit. Polimer berfungsi untuk mempercepat terjadinya pengendapan, sedangkan bentonit untuk mencegah longsor. Kemudian pembuangan tanah. Pembuangan tanah pada metode bore pile perlu diperhatikan karena bila tidak dapat menimbulkan permasalahan di lapangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah tanah hasil pengeboran dikumpulkan di samping crane bore. Lalu tanah tersebut harus segera dikeluarkan agar tidak mengganggu proses pengeboran. Umumnya disiapkan suatu lokasi dalam proyek untuk menampung sementara tanah galian. Kemudian descending atau recycling. Proses recycling ini perlu dilakukan untuk memisahkan tanah dan bentonit dan excavation soil. Kemudian pemasangan pembesian. Dalam pemasangan pembesian, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pembesian ini perlu dipasang spacer beton digantung ke casing dengan menggunakan batang besi. Kemudian penurunan besi ke dalam lubang di mana dasar galian cukup bersih. Lalu bagian dasar pembesian dimasukkan terlebih dahulu ke dalam lubang dan digantung ke dinding casing. Lalu besi berikutnya dimasukkan menyusul di atas besi pertama serta dilakukan penyambungan. Kemudian penyambungan umumnya menggunakan sistem pengelasan pada sejumlah overlap besi utama. Lalu setelah pembesian terpasang, di mana kedalaman galian diukur ulang untuk memeriksa adanya pengendapan atau kelongsoran selama pemasangan besi. Sedimentasi. Proses pembersihan dasar galian dapat dilakukan dengan menurunkan pompa submersible untuk menyedot kotoran. Yang terakhir, kelongsoran terjadi maka pembesian harus diangkat ulang. Kemudian pemasangan trimmy pipe. Trimmy pipe merupakan pipa yang digunakan untuk memasukkan beton ke dalam lubang bor agar beton tidak rusak akibat tercampur dengan cairan pengisi lubang. Yang terakhir, pengecoran. Dalam proses pengecoran, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah selam beton antara 175 mm sampai 225 mm. Kemudian pipa trimmy berdiameter 20 mm dengan panjang variatif 0,5 meter, 1 meter, 2 meter, dan 4 meter. Jika diperhitungkan waktu pengecoran yang lama, diperlukan retarder untuk menjaga agar beton masih belum set selama pengecoran. Selama proses pengecoran perlu dilakukan pencatatan serta pembuatan grafik ketinggian muka beton dengan volume beton serta dibanding dengan perhitungan teoritis. Kemudian pembuatan sampel beton. Lalu jika batas atas pengecoran berada di bawah level permukaan proyek, maka diperlukan penimbunan dengan material yang cukup stabil setelah beton set. Dan terakhir, jika galian mengalami kelongsoran total, maka lubang harus ditutup dengan
menggunakan link konkret. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya.